Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat sama sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai. Selawat serta salam kita aturkan, kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabatnya serta kita sebagai pengikutnya hingga zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum khotib naik mimbar dan melaksanakan sholat Jumat, kita mulai ada beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak selaku imam khotib dan imam pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 Miladiah atau tanggal 23 April 1443 yaitu Bapak Al-Ustaz Husain SPDI. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Bila saudara tolong dan muazzin Bapak Yudi. Pengumuman yang kedua, hasil promo Jumat tanggal 19 November 2021 berjumlah Rp1.040.000. Jadi saldo kas sampai dengan hari ini berjumlah Rp2.454.000. Jasa mudah. Semoga dapat dalam alur amal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, yang ketiga, perjalanan untuk dapat hadir dan telah dimaksud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kesehatan bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman berikutnya datangnya dari Panitia Jumat Berbagi Berkah. Panitia Jumat Berkah Masjid Al-Nur akan memberikan berupa sedekah makanan dan minuman kepada para jamaah sholat Jumat yang akan dilakukan pada hari Jumat. Masa ada sholat Jumat di belakang ya, yang diadakan oleh koordinator dari Panitia Jumat Berkah Masjid Al-Nur. Dan terima kasih juga kepada Ibu Hajah Retno Amun SMP 47. Yang kedua, bagi warga 13 terutama RT 02 yang telah memberikan donasi berupa sedekah makanan minuman pada hari Jumat ini. Kali ini di masjid, semoga didapatkan rezekinya dan digunakan urusannya. Alhamdulillah wa muyakin solehah. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka ini dipimpin pada saudara-saudara kita yang jamaah kita yang sedang sakit di rumah sakit, dan juga apa ini juga diberikan kepada sesepuh atau pengurus yayasan dan PKB Amun yang telah meninggal dunia, orang tua kita, jamaah kita. Semoga alhamdulillah dilapangkan alam kuburnya, diterima amalan dan diampuni segala dosanya. Alhamdulillah wa kunyatin sholihah. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita diberi kemampuan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang penuh barokah ini dalam rangka melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, terus mudah-mudahan kepada kita di akhir zaman ini selaku umatnya yang mendapatkan limpahan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Berkenaan dengan tema Jum'ah yang diberikan kepada saya, yaitu dahsyatnya silaturahim dan sedekah,
Saya kutip dari salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam jubalin idza lam yubda bi basmalatin fa huwa muftar. Yang artinya setiap amal perbuatan yang baik anak Adam apabila tidak diawali dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah keberkahannya. Sedangkan makna berkah di sini adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Basmalah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim sudah barang tentu bacaan yang akrab terdengar oleh kita semenjak kita kecil. Namun dari itu, basmalah yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akan menjadi doa seucap nyata. Bahkan apabila kita implementasikan, kita manifestasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, akan menjadi mutiara akhlakul karimah. Mari kita petik hikmah dari basmalah. Basmalah dengan arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada pertanyaan logis yang muncul, yaitu manakah kasih sayang Allah itu? Di manakah letak kasih sayang Allah itu? Maka jawabannya adalah ada pada makhluknya. Letak kasih sayang Allah itu ada pada makhluknya. Tidak usah kita memandang, memperhatikan makhluk Allah yang besar-besar. Bahwa makhluk Allah itu semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sesuai di dalam Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, wa milik keagungan zat Allah itu apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ada kasih sayang. Tidak perlu kita memperhatikan, memandang makhluk Allah seperti matahari yang besar, planet-planet, bulan, bintang, dan seterusnya. Ada makhluk Allah yang kasih sayangnya terasa, bahkan terbukti, yaitu makhluk Allah yang terdekat dengan kita, yang sering kali kita sebut-sebut namanya semenjak kita masih kecil. Terbukti kerasa, yaitu ada pada kedua orang tua kita. Maka praktek basmalahnya adalah hormati kedua orang tua kita. Terutama Rasulullah SAW menyebut ibu itu sebanyak 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Yang berarti ada 3 fungsi dan tugas seorang ibu. Ibu yang pertama adalah ibu yang mengandung anaknya selama 9 bulan. Ada kasih sayang, ada keridhaan, ada keikhlasan di situ. Bahkan di dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah payah. Kemudian ibu yang kedua adalah ibu yang melahirkan kita, taruhannya nyawa, hidup atau mati. Dan yang ketiga adalah ibu yang menyusui kita selama 2 tahun dan
menyusui, membesarkan, mengasuh kita hingga kita dewasa seperti sekarang ini, maka praktek basmalahnya adalah hormati ibumu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu ada di telapak kaki seorang ibu. Ada cerita Uwais Al-Qurni, seorang fakir yang mempunyai ibu lumpuh. Kemudian ibunya ingin berhaji, digendong oleh Uwais Al-Qurni. Tidak tanggung-tanggung dari Yaman sampai Mekah puluhan kilo, hingga punggungnya memar-memar, bengkak-bengkak, Masya Allah, sehingga Rasulullah mengatakan, inilah sahabatku yang dikenal oleh para penghuni langit. Apabila kalian bertemu dengan Uwais Al-Qurni, maka minta doalah kepada beliau. Uwais Al-Qurni berjalan jauh berkilo-kilo menuju kota Mekah. Lalu apa yang dia sampaikan kepada para sahabatnya? Walaupun aku berjalan, walaupun ibadahku sepanjang masa, walaupun Rasulullah menyatakan bahwa aku ini termasuk orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, tetapi darah ibuku pada saat melahirkanku tidak akan bisa tergantikan oleh baktiku, tidak akan bisa tergantikan oleh ibadahku, walaupun setetes darah pun pada saat ibu melahirkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita petik pelajaran dari basmalah. Ada kasih sayang makhluk Allah yang terdekat yang seringkali kita sebutkan di dalam basmalah, maka kita diajarkan hormati ibumu, ibu yang mengandung, melahirkan, dan ibu yang menyusui, mengasuh dan membesarkan kita sampai sekarang ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian betapa hebat dan luar biasanya seorang ibu. Ayah belum tentu bisa berganti peran tugas menjadi seorang ibu. Ayah tidak mungkin mengandung, juga ayah tidak mungkin pula melahirkan. Ayah tidak bisa menyusui. Tapi hebatnya seorang ibu, sudahlah 3 tugas itu ditanggung, mengandung, melahirkan, menyusui, tapi dengan keridhaan dan kasih sayangnya sanggup membantu mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tepat kalau Rasulullah SAW menyatakan bahwa seorang ibu itu, bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Yang kedua adalah ayah. Peran ayah sangat luar biasa. Ada bahasa banting tulang, cari kerja siang malam demi menafkahi keluarganya. Oleh karena itu, sebagai anak, kita petik pelajaran dari basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ada makhluk Allah, yaitu kedua orang tua kita yang kita hormati dan kita bakti berbuat baik kepada keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff
wa la tanhar wa qul lahuma qawlan karima. Artinya diperintahkan kepada kalian agar jangan menyembah selain Dia Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Dan apabila orang tua kita keduanya itu sudah meranjak lanjut usia ataupun salah satu di antaranya dalam pemeliharaan kamu, fala taqul lahuma jangan sekali-kali kita katakan wala tanhar, apalagi menghardik, membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Subhanallah walhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang tua kita dengan kasih sayangnya, dengan keikhlasannya sanggup menghidupi anak-anaknya hingga dewasa. Katakanlah kedua orang tua kita ini sanggup membesarkan 10 orang anak, tapi belum tentu 10 orang anak itu sanggup untuk membahagiakan orang tuanya. Oleh karena itu, ambil hikmah dari basmalah, hormati kedua orang tua kita. Karena ini adalah sehebat-hebatnya silaturahim. Karena ini adalah sehebat-hebatnya sedekah kita kepada makhluk Allah yang memiliki kasih sayang kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manakah makhluk Allah yang terdekat yang lainnya yang memiliki kasih sayang kepada kita? Yaitu makhluk yang satu rumah dengan kita, makhluk yang bisa jadi satu kamar dengan kita, yaitu istri kita. Pada istri ada kasih sayang terhadap suaminya. Oleh karena itu selaku suami, hormati istri kita. Istri yang dengan ikhlas mau menjadi pendamping hidup kita, istri yang melahirkan anak-anak turunan kita. Masya Allah, apabila kedua-duanya ini suami istri menebarkan basmalah kasih sayang, insya Allah rumah tangga akan menjadi samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah juga akan memberikan keturunan anak-anak yang soleh. Ada makhluk Allah yang lainnya yang berada di dalam rumah kita, yaitu anak-anak kita. Anak-anak kita itu pasti memiliki kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Lalu bagaimana kita mengambil, memetik basmalah terhadap anak-anak kita? Yaitu dengan memberikan pendidikan agama semenjak dini, dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Sebagai orang tua kita bisa mendidik, memberi contoh, memberi suri tauladan kepada anak-anak kita. Karena pendidikan agama, contoh tauladan langsung dari kedua orang tuanya ini adalah lebih efektif mempengaruhi karakter anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus di dalam basmalah bismillahirrahmanirrahim ada makhluk Allah yang memiliki sifat kasih sayang. Siapa saja? Ada kakak kepada adiknya, ada adik kepada kakaknya. Maka tebarkanlah silaturahim, jalinan kasih sayang di dalam rumah. Dan insya Allah rumah yang seperti ini dinamakan rumah samawa, sakinah, mawaddah, warahmah, yang akan dijadikan contoh oleh tetangga-tetangganya. Dan kepada tetangga ada kasih sayang di antara mereka.
Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran, pendidikan bagaimana kita beradab dengan tetangga. Ketika kita berkunjung dengan tetangga, afsus salam bainakum, kata Rasulullah. Ucapkan salam ketika kita berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika tetangga kita terkena musibah, kita turut berbelasungkawa membantunya. Ketika tetangga kita sakit, kita kunjungi, dan seterusnya dan seterusnya. Karena pada tetangga ada makhluk Allah yang memiliki sifat kasih sayang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kepada manusia yang termasuk makhluk Allah yang memiliki kasih sayang, mari kita jalin silaturahim dengan tanpa memandang suku, budaya, bahkan agama. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bukan saja kepada manusia, bahwa jalinan silaturahim menebarkan kasih sayang itu untuk seluruh alam, termasuk penghuninya adalah hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan, bahkan ya termasuk tuan rumah di bumi ini. Kita manusia pendatang, tetapi sebaliknya yang membuat kerusuhan, yang membuat kerusakan ekosistem di alam ini justru manusia. Joharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Oleh karena itu, pucuk dari hebatnya silaturahim yang Rasulullah ajarkan adalah dengan memetik hikmah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan saja menjadi doa seucap nyata, tetapi kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi mutiara akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan walaupun lafaz ini sederhana, basmalah yang sering jelas, yang sering kali kita dengarkan semenjak kita kecil, namun apabila benar-benar kita amalkan, akan menjadi doa seucap nyata dan akan menjadi mutiara akhlakul karimah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin Allahumma ya rabbal alamin. Hamdan da'imin hamdan syakirin
سلطانه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات واغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Awas, berangkat. Satu, Pak. Jangan dua, nggak boleh. Satu. Buat siapa? Biarlah, rekam hari ini. Satu aja.